Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, kita semua boleh berkumpul kembali pada sore hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kita, lewat penyembahan kita dan pengakuan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita, Dia sudah memelihara, menjaga kita sepanjang hari ini, dan tidak ada apa-apa yang dapat kita balaskan selain kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita akan satu pujian. Karena Engkau yang layak Tuhan, mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari katakan dari awal bersama-sama, mulia, mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia yang layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, hanya Engkaulah yang layak kami puji. Glory, haleluya, haleluya,
tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Kami puji muliakan Engkau Tuhan. Hallelujah. Glory, hallelujah. Oh, kami puji Engkau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Katakan sekali lagi, sebab Engkau mulia. Kau mulia yang layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang atas semua yang kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan hanya karena karunia-Mu Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Untuk itu tidak ada apa-apa yang dapat kami balaskan kepada-Mu ya Tuhan, selain kami mau memuji dan mengagungkan nama-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kalau kami boleh memperingati hari kematian-Mu di atas kayu salib pada hari Minggu yang lalu ya Tuhan, pada hari Jumat yang lalu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan buat kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Bahkan Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu ya Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami, umat-umat manusia. Sungguh kami tidak layak menerima pengampunan dari-Mu Tuhan. Namun karena kasih setia-Mu yang sangat besar buat kami, sehingga Engkau menyerahkan nyawa demi menebus dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan.
Tidak ada apa-apa yang dapat kami balaskan ya Tuhan, selain Kamu menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada-Mu. Pada sore hari ini ya Tuhan Yesus, kami datang berkumpul untuk menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu kami bukan siapa-siapa. Kami bukan siapa-siapa dalam dunia ini ya Tuhan. Oleh karena itu, sebab itu ya Tuhan, kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Kami butuh kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami dapat kuat menjalani hari-hari kehidupan kami ke depannya. Oleh sebab itu, mari kiranya Engkau senantiasa bersama dengan kami. Engkau senantiasa melindungi, menyertai kami ya Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, kiranya kasih karunia-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu, biarlah menjadi rema dan menguatkan kehidupan kami istimewa dalam menjalani hari-hari ke depannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pembacaan sore hari ini saya ambil dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasalnya ke-23 ayat 1 sampai ayat 56. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan perikop Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ayat ke-8, dengan perikop Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Ke-13, Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan
karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ayat 26, Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu salib, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ayat ke-33, Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi orang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ayat ke-44, Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Ayat ke-50, Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Ayat ke-56, kebangkitan Yesus.
Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Puji Tuhan, saudaraku, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Ceritakan bagaimana begitu besar pengorbanan yang sudah Yesus lakukan buat kita. Di atas kayu salib dia rela menyerahkan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dia dicaci maki, dihina, diperlakukan kasar oleh prajurit-prajurit Romawi, dan juga oleh Pilatus dan juga Herodes. Tetapi itu semua terjadi supaya genaplah nubuatan dari Nabi, bahwa akan datang Mesias yang akan menebus dosa-dosa umat manusia. Namun tidak hanya Tuhan Yesus mati bagi kita, tapi dia juga bangkit untuk menunjukkan kekuasaannya kepada kita, bahwa dia sudah mengalahkan maut, bahwa dosa-dosa kita sudah ditebus oleh darahnya, dan bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat menguatkan buat kita semua. Pada sore hari ini kiranya dapat menjadikan kekuatan buat kita, dapat menjadikan rema buat kita, terutama dalam mengiring Yesus. Kita akan nyanyikan satu pujian. Abba, Kau segalanya bagiku.
Kami sangat bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami ya Tuhan. Betapa besar pengorbanan buat kami. Sungguh tidak ada apa-apa yang dapat kami balaskan ya Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu sangat besar ya Tuhan buat kami. Kau tidak ingin kami binasa ya Tuhan. Kau rela menyerahkan nyawa di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat pengampunan dosa yang sudah Kau berikan buat kami. Tuhan, pada sore hari ini kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya mata-Mu tertuju kepada negara kami ya Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Engkau memberkati presiden kami, kiranya apa yang sudah diamanatkan, tugas-tugas yang sudah diembankan di atas pundaknya dapat diselesaikan, dapat dikerjakan dengan penuh amanah ya Tuhan Yesus, dan dengan penuh tanggung jawab serta kejujuran dalam melaksanakan itu semua. Engkau memberikan kekuatan kepadanya Tuhan dalam memimpin bangsa negara kami. Biarlah hikmat marifat surgawi yang berasal daripada-Mu menjadi milik bagiannya senantiasa. Kami juga berdoa untuk jajaran menteri-menteri kabinet Indonesia. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam segala tugas-tugas dan tanggung jawab. Hindarkan dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme ya Tuhan yang tersebar di segala instansi pemerintahan. Kiranya Tuhan Yesus tidak ada kecurangan, segala bentuk kecurangan dalam pemerintahan di negara kami ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk aparatur keamanan, mulai dari Polri sampai kepada Tentara Republik Indonesia. Kiranya Engkau memberikan kekuatan buat mereka lebih dalam menjalankan tugas untuk mengamankan Indonesia, negara kami tercinta ini. Biarlah mereka dapat menunaikan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat daerah-daerah mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Bali sendiri. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika dalam hari-hari ini kami mendengar begitu banyak berita mengenai bencana alam, kelaparan, ketidakadilan sosial, terorisme yang ada dalam masyarakat kami yang sangat majemuk ini Tuhan. Untuk itu kami mau datang bersatu hati pada sore hari ini. Kami mau berdoa untuk daerah-daerah kami di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan keamanan, Engkau memberikan damai sejahtera, terhindar dari konflik-konflik Tuhan. Bahkan ada daerah-daerah yang ditimpa dengan musibah bencana alam. Kiranya Engkau menguatkan saudara-saudara kami yang sedang tertimpa bencana, agar mereka bisa tabah dalam menghadapi bencana-bencana ini Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja yang tersebar di seluruh Indonesia. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, baik yang dari di kota maupun di pedalaman. Engkau memberkati sidang-sidang yang baru dirintis maupun yang sudah lama Tuhan. Kiranya Engkau kirim lebih banyak jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Dan juga Engkau memberkati kiranya hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau utus di semua tempat, para penginjil-penginjil. Ada yang berprofesi sebagai guru juga, ada yang berprofesi sebagai pengajar, ada yang berprofesi sebagai rasul, atau ada yang
berprofesi sebagai gembala sidang. Mari kiranya Engkau memberkati mereka dalam segala profesi mereka, dan kemanapun mereka pergi, penyertaan-Mu selalu dan senantiasa menjadi milik mereka. Makasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat musibah pandemi COVID yang masih terus berlangsung pada tahun ini, mulai dari tahun kemarin. Kiranya Engkau menilik ya Tuhan pandemi ini. Engkau mengasihani bangsa-bangsa di dunia ini yang terkena dampak pandemi ya Tuhan. Dan kiranya pandemi ini segera berlalu ya Tuhan. Sejalan dan seiring ditemukannya vaksin COVID-19, sehingga keadaan dapat kembali normal, kami dapat kembali melakukan aktivitas kami sehari-hari, kami dapat kembali sekolah, kami dapat kembali berkuliah, kami dapat kembali bekerja seperti sedia kala, terlebih kami dapat kembali beribadah di gereja masing-masing dengan penuh sukacita dan dengan penuh kebebasan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami secara pribadi. Hanya Engkau yang tahu pergumulan kami, apa yang menjadi masalah kami, apa yang menjadi kekhawatiran kami, apa yang menjadi kerinduan kami. Kiranya Engkau yang memberikan jalan yang terbaik buat kami, baik itu dari segi finansial, baik itu dari segi pekerjaan, keluarga, pelayanan. Oh Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah kami. Engkau yang akan memberikan kekuatan buat kami dalam menghadapi segala macam ujian yang ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya pelayanan kami semakin hari semakin berkembang, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang, semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenalkan Yesus dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat penebus dosa mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sepanjang malam ini kami diserahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus membimbing kami, memberkati kami, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami akan tutup doa kami, pujian, penyembahan kami pada sore hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kiranya dapat menjadikan berkat buat kita semua, dan terlebih khusus nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saya akhiri video ini, dan kita akan sampai bertemu di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.